Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jocelyn dari kelas AKB Sore dengan NIM 232120211. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai menghadapi gangguan informasi dalam penggunaan internet. Di zaman sekarang kita sedang memasuki namanya era digital, yaitu hampir seluruh manusia di muka bumi ini menggunakan internet seperti kebutuhan hidup sehari-harinya dan bergantung pada internet. Tanpa adanya internet, kita tidak dapat melakukan apapun dengan mudah. Bahkan, menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% pada tahun 2023 atau menembus 250.626.156 jiwa dari total populasi, mulai dari segala kalangan usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, hingga pada zaman sekarang anak yang berusia 1 atau 2 tahun sudah menggunakan internet. Penggunaan internet ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu kita dapat melakukan apapun dengan mudah, seperti belajar online, adanya dompet digital, dan juga dapat mengakses informasi dengan mudah dari segala penjuru dunia. Namun juga terdapat banyak tantangan dalam penggunaan internet, yaitu salah satu contohnya menghadapi hoax. Berita palsu yang biasa kita kenal dengan sebutan hoax ini merupakan gangguan informasi yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian apabila kita menanggapinya secara transparan. Berdasarkan data Kominfo, Indonesia memiliki banyak sekali kasus isu hoax. Pada periode Agustus 2018 sampai 31 Desember 2023, Kominfo telah menangani kasus sebanyak 12.547 isu hoax. Apalagi di era digital ini, kita dapat menerima informasi dengan sangat mudah dari kapanpun saja dan dimanapun saja. Maka kita dituntut harus berhati-hati dalam menerima informasi dan kita harus bijak dalam menggunakan internet agar tidak terjadi penyalahgunaan internet. Semua orang dapat semakin mudah menerima informasi dan langsung mempercayainya tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya mempercayai informasi palsu dan dapat menimbulkan konflik di antara kalangan masyarakat. Mari kita mengenal 3 jenis gangguan informasi. Yang pertama, misinformasi, yaitu informasi yang salah atau tidak akurat namun si penyebar meyakini bahwa informasi tersebut sudah benar dan tidak bermaksud untuk merugikan orang lain. Contohnya mitos-mitos kesehatan, bencana alam, dan gosip-gosip yang ada di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu disinformasi. Informasi yang salah dan si penyebar sudah tahu informasi tersebut salah namun sengaja untuk menyebarkannya dan menimbulkan kerugian. Contohnya ada di dunia politik dan agama. Yang ketiga yaitu malinformasi, yaitu potongan dari informasi yang benar namun digunakan untuk merugikan orang lain atau menjelekkan orang lain. Contohnya video artis yang dipotong untuk mendapatkan kebencian. Setelah mengenal 3 jenis gangguan informasi, ada 7 macam misinformasi dan disinformasi. Yang pertama yaitu satir atau parodi. Konten ini biasanya digunakan untuk lucu-lucuan, namun tidak semua orang memahami bahwa ini adalah satir atau parodi untuk lucu-lucuan. Tidak bertujuan untuk menimbulkan kerugian, namun berpotensi untuk menipu. Yang kedua, konten yang menyesatkan, membingkai sebuah isu atau seseorang secara menyesatkan untuk memberikan hujatan kebencian. Yang ketiga, konten tiruan, yaitu meniru konten orang lain dan bertujuan untuk menipu orang lain. Yang keempat, konten rekaan, konten yang 100% palsu yang dirancang untuk menipu dan menyebabkan kerugian. Yang kelima, hubungan yang salah, yaitu ketika konten, judul, visual, keterangan tidak sesuai dengan isi konten yang biasanya kita sebut dengan clickbait. Yang keenam, konteks yang salah, ketika konten asli dibagikan dengan informasi atau konteks yang salah. Dan yang terakhir yaitu konten yang dimanipulasi, yaitu ketika informasi atau gambar asli
dimanipulasikan untuk menipu orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri misinformasi dan disinformasi. Yang pertama, kalimat dimulai dengan judul yang heboh, berlebih-lebihan, dan provokatif. Yang kedua, menggunakan semua huruf kapital. Yang ketiga, isinya tidak masuk akal. Yang keempat, dukungan buktinya palsu atau tidak dapat dilacak. Yang kelima, tidak muncul di media berita arus utama. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana sih cara menghadapi gangguan informasi. Yang pertama, selalu memverifikasi informasi. Sebelum kita langsung mempercayainya dan membagikannya kepada orang lain, cek sumber informasi yang kredibel seperti lembaga pemerintah dan situs berita yang resmi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan literasi digital. Kita harus mengetahui dan mengeceknya apakah ada bukti atau fakta dan data yang mendukung kebenaran informasi tersebut. Yang ketiga, ketika menemukan informasi palsu, kita dapat melaporkannya kepada lembaga pemerintah seperti Kominfo. Dan yang kelima, kita dapat menggunakan fitur cek fakta, yaitu Google Fact Check Tools. Dan yang terakhir, kita tidak boleh langsung menerima informasi yang kita tidak tahu sumbernya dari mana dan tidak boleh langsung mempercayai informasi yang kita terima. Pesan moral yang kita dapatkan yaitu ketika kita menggunakan internet untuk mengakses informasi, kita tidak boleh langsung mempercayainya secara mentah-mentah. Dan kita harus berhati-hati terhadap informasi yang palsu. Kita dapat melakukan pengecekan fakta terhadap informasi tersebut, apakah informasi tersebut sudah benar atau tidak, melalui situs berita resmi. Dan ketika kita mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kita tidak boleh langsung menyebarkannya, dan kita tidak boleh membuat berita atau informasi yang palsu dan kemudian langsung menyebarkannya kepada orang lain, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Sekian dari video saya, terima kasih.